على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mana buku untuk ditulis? Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Oh, ini alamatnya, ayo. Kita masih di akhir-akhir muka surat 104 dari Syarah Kitabil Iman. Jawab afwan. Tak ya lambat-lambat lah, segera bagi buku cepat. Ada nulis cepat. Baik. Qala al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah, "Huwaddin huwal Islam kama sarraha bihi fi mawadhi'a ukhar." Agama yang dimaksudkan di sini yaitu di dalam dohirnya adalah dalam hadis ini kah? Yaitu apa? Ala qadri ini dohirnya, ataukah kembalinya kepada yaitu para nabi adalah auladun li'allat, sampai pada dinuhum wahid, agama mereka sama, yaitu agama Islam. Wa idza utliqal Islam dakhala fihil iman. Apabila disebutkan lafaz Islam, maka masuk ke dalamnya lafaz iman. Wa bil akas, demikian pula sebaliknya. Kalau dikatakan iman, masuk di dalamnya adalah Islam. Makanya tatkala Allah menyebutkan kafarah pembunuhan yang tidak disengaja, apa itu? Fatahriru raqabatim mu'minah, membebaskan hamba sahaya yang mukmin. Yaitu siapa? Semua muslim boleh masuk di situ. Hamba sahaya yang muslim. Wa qad istadalla, fa'ilnya mana ya? Wa qad istudilla ala annal a'mal tadkhulu fil iman bihadhil ayah. Telah dijadikan sebagai pendalilan, yaitu ayat ini dijadikan sebagai pendalilan bahwasanya amalan itu bagian dari iman. Dari lafaz yang mana setelah menyebutkan apa itu menyembah Allah hunafa dan juga menyebutkan menegakkan sholat dan menunaikan zakat, kemudian dikatakan apa? Wadzalika dinul qayyimah, agama yang lurus. Setelah kita tahu agama maksudnya Islam dan Islam adalah iman, berarti iman mencakupi menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan memenuhi tauhidullah. Jadi amalan itu bagian dari iman. Wahiyya qauluhu wa dzalika dinul qayyimah, itu adalah firman Allah Ta'ala, dan yang demikian tadi adalah agama yang lurus. Oh, ternyata fa'ilnya akhir ya, afwan. Tawaifu, ini masuk, ini fa'il dari apa? Istadalla, jauh sekali fa'ilnya, Masya Allah. Ayo, istadalla ala kata wa kata tawaifu minal a'immah, sekelompok orang dari para imam berdalilkan dengan ayat dalam Al-Bayyinat tadi. Minhum asy-Syafi'i, termasuk dari mereka adalah Imam Syafi'i. Baik, dari mana kita tahu kalam Imam Ibnu Rajab? Telah ana sebutkan dalam catatan kakinya. Kalam Imam Syafi'i yang diriwayatkan oleh Al-Khallal di dalam As-Sunnah. Jadi Al-Khallal bukan hanya meriwayatkan dari Imam Ahmad, tapi juga dari Imam Asy-Syafi'i. Maksudnya kitab As-Sunnah bukan hanya menukilkan dari Imam Ahmad, tapi juga para a'immah yang lain. Asar ini minimalnya adalah hasan. Kemudian ana sebutkan juga riwayat-riwayat yang lain dari Al-Lalikai, juga Abu Nuaim, dan beberapa a'immah yang lain. Kesimpulan akhirnya, sanad yang terakhir justru adalah sahih. Kemudian wa Ahmad, Imam Ahmad juga berdalilkan dengan ayat tadi, ayat Al-Bayyinah. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Khallal dalam As-Sunnah dengan takhrid yang agak panjang di situ. Kesimpulannya apa ini? Jayyidkah atau hasan li ghairi?
semula ada kelemahan, kemudian ada sanad yang lain, sehingga dikuatkan dengan sanad yang pertama, kesimpulannya adalah hasan li ghairi. Kemudian yang berikutnya wal Humaidi. Al Humaidi, guru dari Imam Ahmad. Teman dari Imam Ahmad, guru dari Imam Bukhari. Telah Anda sebutkan dalam catatan kaki, ini juga diriwayatkan oleh Al-Khallal. Ada kelemahan karena ada rawi yang majhul, sanadnya dhaif, dan Anda tidak mendapatkan penguat untuk yang Al-Humaidi, wallahu a'lam. Kemudian kata Imam Ibnu Rajab, wa qala Syafi'i laisa alaihim ahajju min hadhil ayah. Mereka, yaitu orang-orang Murji'ah, tidak mendapatkan hujah yang lebih kuat untuk melawan mereka daripada ayat ini. Ini kembalinya kepada ijtihad para ulama. Mana ayat yang paling kuat untuk membantah Murji'ah? Ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan yang lain. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan yang lain-lain. Intinya Murji'ah terbantahkan dengan sekian banyak ayat. Wastadallal Auza'i biqaulihi ta'ala. Adapun Imam Auza'i, beliau berdalilkan dengan ayat yang lain. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha ila qaulihi wa an aqimuddin fala tatafarraqu fih. Ini telah kita lewati penerjemahannya, yaitu Allah menamakan itu sebagai agama dan isinya adalah syariat-syariat. Waqal Al-Auza'i mengatakan ad-din al-iman, agama adalah iman itu sendiri, wal amal, dan berupa amalan. Wastadalla biqaulihi ta'ala, beliau berdalilkan dengan firman Allah Ta'ala, fa in tabu wa aqamus sholata wa atawuz zakah fa ikhwanukum fiddin. Kemudian apabila mereka bertaubat dan menegakkan sholat serta menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara-saudara kalian di dalam agama. Sebagian dari kita terkadang mengalami kesulitan untuk menghafal. Terkadang ayat mengatakan wa atuz zakah, terkadang wa atawuz zakah. Bagaimana cara membedakannya? Kalau polanya pola berita, mereka menunaikan zakat pakai fi'il madhi atawuz zakah. Tapi kalau polanya adalah perintah, tunaikanlah zakat, maka atuz zakah, taknya di dhammah. Jadi kalau berita itu dengan taknya itu di fathah atawuz. Tapi kalau polanya pola fi'il amr, perintah, atus. Tayyib. Seperti yang di hadapan kita, wa aqamus shalah wa atawuz zakah, ini berita, mereka menunaikan zakat. Kemudian asar ini, asar Al-Auza'i, telah Anda sebutkan dalam catatan kaki, ini diriwayatkan oleh Al-Khallal di dalam As-Sunnah dengan pembahasan yang sangat panjang, kesimpulannya sanadnya sahih. Asarnya panjang, nasihat bagus sekali. Biasanya para ulama, mereka asar yang sepanjang ini akan disyarah menjadi sebuah risalah sesuai dengan keperluan. Al-Auza'i memang imam. Kemudian yang berikutnya, waqad dzakaral Khallal fi kitabis sunnah. Al-Khallal telah menyebutkan dalam kitabus sunnah aqwalaha ulail a'immah, ucapan para imam tadi, bil alfazihim bil asanidi ilaihim, dengan lafaz-lafaz mereka dan sanad-sanad kepada mereka. Selesai dari Fathul Bari Ibnu Rajab. Baik. Fajami'ul anbiya alaihimus salatu wassalam ala annal iman yazidu wa yanqus. Kesimpulannya, semua para nabi, bukan sekedar para salaf, bahkan para nabi, mereka berpendapat bahwasanya keimanan itu mungkin bertambah dan mungkin berkurang. Dari mana kita mendapatkan isyarat itu? Karena telah diisyaratkan dari ayat syara'a lakum dan seterusnya, dan beberapa dalil yang lain. Wal amala minal iman, dan berpendapat bahwasanya amalan itu bagian dari iman. Qala al-Allamatul Karmani rahimahullah di dalam Al-Kawakib. Ini Al-Karmani bukan yang insya Allah bukunya akan kita baca, itu ulama tahun 280. Sementara yang ini Al-Karmani kalau tak salah ulama tahun 700-an, sebelum Ibnu Hajar. Qauluhu wa iyyahu yakni Nuhan, ai hadzal ladzi tadhaharat alaihi adillatul kitabi was sunnah.
makna yang diinginkan oleh Imam Bukhari apa? Bahwasanya perkara ini yang mana dalil-dalil dari Al-Quran wa Sunnah bermunculan untuk saling membantu, tadhahara, saling membantu, saling mendukung. Apa itu? Min ziyadatil imani wa nuqsani, tentang pertambahan iman dan berkurangnya iman. Huwa syar'ul anbiya, ini adalah syariat para nabi. Jadi tak ada nabi yang menjadi murji'ah lah atau apa, naudzubillah. Iya, tak mungkin. Qabla nabiyina sallallahu alaihi wasallam, sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama huwa syar'u nabiyina sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana iman bertambah dan berkurang itu juga menjadi syariat dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'anna Allah ta'ala qala syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Selesai dari Al-Kawakib. Ini menunjukkan kedalaman fikih Imam Bukhari. Bukan hanya akidah salaf, bahkan akidah para nabi dan rasul. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah qauluhu wa qala Mujahid wa salahadat ta'liqa Abd Ibnu Humaid. Imam Abd bin Humaid menyambung sanad yang mu'allaq ini, yang tergantung-gantung fi tafsirih, dalam tafsir beliau. Wal murad, dan yang diinginkan apa itu? Annalladzi tadhaharat alaihil adillah minal kitabi was sunnah, bahwasanya perkara yang mana dalil-dalil Quran was sunnah ini saling membantu, saling menolong untuk membahas masalah tadi, iman bertambah berkurang, huwa syar'ul anbiya'i kullihim, itu adalah syariat para nabi semuanya. Tanbih, ada yang perlu diingat. Qala Syekhul Islam Al-Bulqini, gurunya Al-Hafidz Sirajuddin Al-Bulqini, termasuk yang paling kuat di dalam membantah Az-Zamakhsyari di dalam pelajaran lughahnya. Makanya yang terpandang bukan sekedar orang ini sudah pandai lughah, sudah pandai ilmu alat. Lihat kemana ilmu alatnya setelah dia tahu itu. Zamakhsyari pakar ilmu lughah, tapi ternyata dia menyimpang. Yang terpandang bukan ilmu lughahnya. Yang muktabar adalah manhaj yang kuat setelah dia memiliki ilmu-ilmu yang lain. Setelah dalam artian biasanya pelajaran itu dilihat dari sisi itu. Tapi jelas kalau di pondok-pondok dan lain-lain, pelajaran manhaj, pelajaran tauhid itu diutamakan. Ilmu alat sambil jalan. Kata Al-Bulqini, waqa'a fi asli sahih, yaitu telah didapatkan di asal kitab sahih, fi jami'ir riwayat, di seluruh riwayat, fi asari Mujahid, dalam asar Mujahid ini, ada asar Mujahid ini tashif, didapatkan ada yang salah di dalam periwayatan, salah dalam penulisan, tashif. Allah man ta'arrada li bayani, jarang ulama yang menjelaskan masalah ini. Wa dzalika anna lafdhah, lafadznya apa? Wa qala Mujahid syara'a lakum awsainaka. Ini yang kemarin agak pelik kan? Asalnya adalah apa? Adalah pakai dhamir ghaib, syara'a, yaitu huwa. Di mana tahu-tahu tafsir dari Mujahid awsainaka dengan dhamir mutakallim. Tapi alhamdulillah telah ana isyaratkan, boleh jadi yang dimaksudkan bukan syara'a lakumnya, tapi setelahnya auhayna ilaik, itulah yang dimaksudkan. Auhayna ay ausaina. Bukan yang syara'anya, tapi yang auhayna. Tapi tak masalah, intinya sama. Cuma kata Al-Bulqini ada tashif sebenarnya, yaitu ada kekeliruan di dalam penulisan. Ausainaka ya Muhammad wa iyyahu dinan wahida wasawab ausaka. Ya, ini kalau dilihat dari apa? Dilihat dari dhamirnya, dhamir ghaib, syara'a ay ausak. Baik. Tapi telah kita berikan kemungkinan yang lain. Niat Mujahid bukan lafaz itu, tapi lafaz yang setelahnya. Dan biasa para salaf sering menggunakan pola macam itu. Hanya awal ayat yang disebut, padahal yang ditafsir adalah lafaz yang setelahnya dari ayat tadi. Dan ini tidak masalah. Maka untuk memahami secara lebih lengkap, memang kita baca ayatnya secara lengkap. Agar kita paham yang dimaksudkan sebenarnya yang mana. Wasawab awsaka ya Muhammad wa ambiya'ah. Wahai Muhammad dan wahai Nabiullah. Kada akhrajahu Abd Ibnu Humaid wal Firyabi.
Kalau memang ternyata riwayat Abd bin Humaid dan Firyabi demikian, maka berarti memang yang dimaksudkan adalah yang dhamir ghaibnya, yaitu syara'a. Tayyib. Cuma seluruh riwayat Bukhari seperti itu. Di semua riwayat yaitu ausoina, bukan auso. Wa Tabari wa Ibnul Mundzir fi tafasirihim wa bihi yastaqimul kalam, dan dengan itu kalam jadi mustaqim. Iya, jelas ini yang lebih sesuai. Kalaupun ternyata Bukhari punya riwayat lain, boleh jadi maksudnya ausoina ini dari auhaina itu. Wa kaifa yufridu mujahidud dhamir. Bagaimana Mujahid mengifratkan dhamir yang semula apa itu? Syara'a, yaitu huwa linu. Sebentar. Yaitu auhaina ausaina ka ya Muhammad wa iyyahu. Ya, kenapa? Tahu-tahu jadi mufrad dhamir linu wahdah ma'anna fi siyaq dzikra jamaah, padahal di dalam alur tadi penyebutan sejumlah jamaah. Nah, ini menjadi apa? Menjadi kebingungan dilihat dari lafaz Bukhari. Tapi dengan penjelasan Al-Bulqini, ternyata riwayat-riwayat yang lain bukan iyahu tapi apa? Ambiya'ah. Iya, bukan iyahu, bukan hanya Nuh tapi ambiya'ah. Jadi memang para nabi yang lain juga, bukan hanya Nuh. Selesai. Al-Hafidz mengatakan, dan biasa sering Al-Hafidz kalaupun ada yang sedikit mengkritik Bukhari, beliau cenderung memilih membenarkan Bukhari. Jarang beliau mengalahkan Bukhari dan mengikuti kritikan dari para a'imah yang lain kalau dalam Sahih Bukhari. Wala mani aminal ifradi fit tafsir, dan tidak terlarang di dalam tafsirnya itu didatangkan dengan pola mufrad. Wa in kana lafdzul ayah bil jama', walaupun lafaz ayatnya itu jama'. Ala iradatil mukhatab, dengan niat yaitu Allah mengajak bicara pihak yang diajak bicara, yaitu masing-masing Allah beri wahyu. Masing-masing nabi tentunya satu persatu diberi wahyu oleh Allah. Wal baqun taba, yang lain sekedar mengikuti. Wa ifradu dhamir la yamtani, dan mengifradkan dhamir dengan pola mufrad, dengan pola satu orang. Nanti malam yang ikut nahwu ada nanti isim terbagi menjadi ada mufrad. Nah, itu yaitu menunjukkan satu. Ifradu dhamir, kata beliau, tidak menghalangi, tidak terhalang, tidak terlarang. Li'anna Nuhan ufrida fil ayah, karena Nuh sendiri memang disebutkan secara mufrad di dalam ayat tadi. Itu yang baik. Baik. Syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan. Ya, Allah menyendirikan lafaz tentang Nabi Nuh, maka tak masalah itu. Baik. Falam yata'ayyanit tashif, maka belum pasti memang Bukhari itu salah tulis. Iya. Dan itu sering, bahkan tatkala ada kritikan dari Karmani atau dari Ibnul Munayyir, Al-Hafidz mengatakan tugas dari pensyarah adalah memberikan pembelaan sebisa mungkin bagi kitab yang disyarah. Kecuali kalau tajuknya adalah yaitu kritikan, nakat terhadap kitab itu. Kecuali kalau tidak mampu, ya sudah, berarti ya tak mungkin kita membela habis-habisan. Tapi tugas utama adalah mendatangkan kemungkinan yang demi membela kitab tersebut. Kalau kitanya memang layak untuk layak dibela, yaitu seperti Sahih Bukhari. Al-Hafidz mengucapkan itu. Kemudian dikatakan di sini wa ghayatu ma dzakar, penghujung, istilahnya paling maksimalnya yang disebutkan oleh Al-Bulqini min maji'i tafasir bi khilafi lafdih, bahwasanya tafsir mungkin saja datang dengan menyelisihi lafadznya, dan itu mungkin saja pola mufrad tafsirnya dengan jama' atau dibalik, itu biasa. Yang penting tidak sampai merubah makna. Ayyakuna madhkuran indal musannif bil makna, yaitu boleh jadi memang tafsir yang tadi tersebut di dalam kitab si penulis secara maknanya, meriwayatkan secara makna tidak masalah. Wallahu a'lam. Kemudian berikutnya wa qad istadalla Syafi'i wa Ahmad wa ghairuhuma. Asy-Syafi'i dan Ahmad dan yang lain-lain berdalilkan. Alhamdulillah kita sudah tahu. Al-Hafidz mengambil faedah dari Al-Hafidz. Ibnu Hajar mengambil faedah dari Ibnu Rajab. Hanya saja Ibnu Rajab lebih mendetail kalimatnya. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, syarah Ibnu Rajab itu dalam masalah ilal dan sanad itu lebih mendetail, dan memang cuma sayangnya Ibnu Rajab wafat sebelum menyelesaikan Fathul Barinya.
Kata Imam Ibnu Abdul Hadi, seandainya beliau menyelesaikan itu, niscaya menjadi keajaiban zaman. Cuma Allah menghendaki beliau wafat duluan, itu terserah Allah. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengambil faidah, bahkan sampai tajuknya, Fathul Bari. Dari Ibnu Rajab. Dan telah kita mengetahui, kita telah tahu di dalam kitab apa riwayat tadi, Syafi'i, Ahmad, dan Al-Humaidi, dan yang lain-lain. Anal iman tadkhulu ala anal a'mal tadkhulu bil iman. Bahwasanya amalan itu masuk ke dalam keimanan. Bihadil ayah, dengan ayat ini. Wa ma umiru illa liya'budullah. Ila qaulihi dinul qayyimah. Qala Syafi'i laisa alaihim ahajju min hadhil ayah. Dohirnya ahadju ya, yaitu sebagai apa dohirnya? Sebagai isim laisa, ya, ahadju. Tiada sesuatu pun yang lebih kuat hujahnya terhadap murji'ah daripada ayat ini. Akhrajahul Khallal fi kitabis sunnah. Baik, selesai dari Fathul Bari. Faidatun fi tamami tafsiri Mujahid li hadhil ayah. Ada faedah terkait dengan kelengkapan tafsir Mujahid untuk ayat ini. Kita tahu terkadang Imam Bukhari, terkadang dan bukan hanya sekali dua kali, beliau hanya memenggal kalimat di dalam suatu asar, padahal sisanya itu sangat penting sebagai isyarat, lanjutkan sendiri oleh kalian. Dan itu biasa kan, bahkan pola Imam Bukhari ini sering dipakai oleh Imam An-Najdi. Lafadznya ayat dipendekkan kemudian mengatakan al-ayah. Lihat kelengkapan ayatnya. Ternyata faedahnya ada di ayat berikutnya, dan itu sering kita dapatkan. Baik dari Bukhari ataupun dari An-Najdi. Nah, kita lihat kelengkapannya dan faedahnya macam mana. Kita lihat di sini. Qala al-Imam Tabari fi tafsir. Haddatsani Muhammad ibnu Amr. Qala haddatsana Abu Asim. Qala haddatsana Isa. Wa haddatsani al-Haris. Sanad kedua. Qala haddatsana al-Hasan. Qala haddatsana Warqa. Jami'an mereka semua meriwayatkan an Ibni Abi Najih an Mujahid. Jelas sanad ini sahih. Ibnu Abi Najih walaupun dikatakan tidak mendengar dari Mujahid, tetapi perantaranya jelas, yaitu Al-Qasim bin Abi Bazzah, siqah, tak masalah. Qauluhu Allahu yajtabi ilaihi may yasha'u wa yahdi ilaihi may yunib. Nah, ini sebenarnya kelanjutan dari ayat yang syara'a lakum. Kalau kita lihat itu, yaqul wa yuwaffaqu lil amal bi ta'atih. Allah memilih orang yang dia kehendaki dan memberikan hidayah kepadanya untuk orang yang mau kembali kepadanya. Maksudnya memberi hidayah bagaimana? Memberi dia taufik untuk beramal, untuk mengamalkan ketaatan. Jadi hakikatnya iman dan agama tidak lepas dari amalan memang. Dan hidayah di sini hidayah taufik. Wattiba'i ma ba'atsa bihi nabiyahu alaihi salatu wassalam. Memberi dia taufik untuk mengikuti ajaran yang dengan itulah Allah mengutuskan nabinya alaihi salatu wassalam. Jadi memang mengittiba, mutaba'atur rasul, bukan sekedar iman dan ikhlas, tapi juga mutaba'ah, diberi taufik untuk ikut rasul. Ini pilihan, ijtiba. Allah yang memilih, tidak semua orang mau ikut nabi. Minal haq berupa kebenaran. Duduk yang baik. Baik. Tapi siapa yang diberi taufik tadi? Man aqbala ila ta'atih, orang yang mau menumpukan perhatian, memusatkan perhatian kepada ketaatan, tidak terfitnah oleh dunia, tidak terfitnah oleh hawa nafsu dan sebagainya. Memang apa itu rajin taat, terutama yang masih muda-muda, jiwanya selalu terpaut dengan masjid, anak muda yang tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah. Ini memang taufik yang besar. Nah, orang tuanya mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, kita yang tua-tua juga berusaha memanfaatkan umur yang tersisa. Wa raja'at taubah min ma'asi. Orang yang senantiasa merujuk, yaitu mengulang-ulang taubat dari kemaksiatannya. Wa sanaduhu sahih. Sekarang kita masuk ke asar berikutnya yang disebutkan oleh Al-Bukhari rahimahullah. Kalamu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma fi tafsiri suratil Maidah as-saminah wal arba'in. Ayat 48. Summa qala al-mu'allif rahimahullah wa qala Ibnu Abbas syir'atan wa minhaja ay sabilan wa sunnah. Ini secara terjemah sama ya. Sabil jalan, sunnah juga jalan. Jalan keagamaan tapi. Asyarah musta'inan billah. Qaulul mu'allifi rahimahullah. Wa qala Ibnu Abbas wa Ibnu Abbas huwa Abul Abbas Abdullah ibnu Abbas ibni Abdul Muttalib Al-Qurashi Al-Hashimi. Ya, dari Bani Hashim beliau.
Tayyib. Al-Maki, As-Sahabi, Al-Bahar, Habrul Ummah, Bahar, lautan ilmu. Habrul Ummah, ulamanya umat. Wa Faqihul Asr, fakihnya zaman itu. Tayyib. Dan sampai hari kiamat tentunya. Wa Imamu Tafsir, imam tafsir. Ibnu Ammi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anak dari Pak Cik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari levelnya sama ya, sama-sama sepupu levelnya, tapi jelas umurnya lain dan ya derajat lain. Tayyib. Rasulullah wafat dalam keadaan Ibnu Abbas belum balik. Sahiban Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam nahwan min salasina syahra. Beliau hanya menyertai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekitar berapa ini? 30 bulan. Berarti berapa ya? 2 bulan lewat 2 tahun lewat berapa? Lewat 6 bulan kah? Iya betul, 6 bulan. Berarti 2,5 tahun. Tayyib. Tapi masya Allah ilmunya termasuk salah satu yang paling banyak meriwayatkan, dan kitab dan fatwanya itu kalau dibukukan mencapai 7 jilid besar kata Ibnu Hazm. Makanya yang terpandang memang bukan umur. Kalau kita lihat ada anak baru atau murid baru, santri baru, jangan kita bully, engkau murid baru, sana kerja ini, sana kerja itu, hormati para abang. Wah, misalkan tidak demikian, kita saling menyayangi. Murid baru dibantu, boleh jadi suatu saat ilmunya lebih baik dari kita, kita dapat pahala pernah membantu dia, dan seterusnya. Baik, 2,5 tahun padahal. Abu Hurairah berapa? 4 tahun ya? Iya, 4 tahun. Abu Hurairah masuk Islam setelah peristiwa apakah? 4 tahun itu berarti setelah perang apa? Siapa yang ingat? Ya? Tambah lagi. Siapa yang ingat Abu Hurairah masuk Islam setelah perang apa? Kurangi. Ya? Tambah lagi. Ya? Allah, tambah lagi. Ya? Ayo, tambah lagi. Tambah lagi. Ya? Perang Mu'tah bukan. Tapi tahun yang sama ya. Ayo, perang Khaybar. Perang Mu'tah dan perang Khaybar waktunya hampir sama tahunnya. Setelah perang Khaybar. Hanya 4 tahun. Itu pun meriwayatkan paling banyak dan fikihnya juga banyak. Tayyib. Intaqala ma'a abawaihi ilal Madinah. Beliau berpindah bersama ayah dan ibunya ke Madinah. Siapa ibu dari Ibnu Abbas? Siapa ibu dari Ibnu Abbas? Siapa yang ingat? Istri dari Abbas bin Abdul Muttalib. Siapa namanya? Anak-anak mungkin jarang ya. Mungkin abang-abang kok atau bapak-bapak yang membantu. Nama ibunya siapa? Ummu siapa kira-kira? Ummul Fadl. Iya, Ummul Fadl. Beliau siapa yang ingat namanya ya? Anom tahu-tahu terlupakan pula. Allahul musta'an. Beliau Ummul Fadl, cuma namanya tahu-tahu anak malah lupa sendiri. Apa nanti insya Allah dirujuk kembali, emang harus sering murojaah ya. Tayyib sanatal fath, pada tahun Fathu Makkah. Iya, hijrah ke Madinah pada tahun Fathu Makkah. Wa qad aslama qabla dzalik. Telah masuk Islam sebelum itu, sebelum Fathu Makkah. Wa qad ja'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyufaqihahu fiddin. Jelas ini mansub dengan lam li ajli. Rasulullah SAW mendoakan untuknya agar menjadikan dia fakih dalam agama ini. Dan apa itu? Ya'lamut ta'wil, agar tahu ta'wil, tafsir. Tuwfi Rasulullah SAW bali bin Abbas salasa asyrata sanah. Rasulullah wafat dalam keadaan Ibnu Abbas usianya baru 13 tahun. Berarti antara Rasulullah dengan Ibnu Abbas jaraknya berapa puluh tahun? Siapa yang boleh mengira di situ? Rasulullah wafat umur berapa? Rasulullah wafat dalam usia berapa? Untuk yang itu dulu bertahap ya. Nanti dulu jawaban terakhir betul. Cuma kita ingin Rasulullah wafat umur berapa ya? Iya 63. Berarti jarak antara mereka berdua adalah 50 tahun, betul. Aywa, namanya adalah Lubabah. Aywa, Lubabah bintul Mundir Al-Qurasyiyah. Aywa. Lubabah Al-Kubra kalau tak salah. Yang As-Sughra itu ibu dari Khalid bin Walid kalau tidak salah. Tapi intinya namanya Lubabah.
Kemudian mana tadi? Ghaza Ibnu Abbas Ifriqiyah. Ibnu Abbas ikut dalam perang di Afrika, Masya Allah ya. Baik. Bukan hanya sibuk mengaji, tapi juga waktunya perang-perang. Ini Ibnu Abbas. Ma'abni Abi Sarah dari Bani Umayyah, Ibnu Abi Sarah. Tuwfi radhiyallahu anhu sanata samanin au sab'in wasitin. Beliau wafat radhiyallahu anhu pada tahun 67 atau 68 Hijriah di Taif. Baik, beliau wa alam waktu itu bagaimana pindah ke Taif. Tapi ini terserah Allah Ta'ala. Faja atau irun lan yura ala khilqatih. Kemudian, dan ini cerita yang terkenal ya, ada seekor burung yang datang di pekuburan Ibnu Abbas tadi. Belum pernah fisikalnya nampak seperti itu, entah burung apa ini. Jelas boleh jadi ini malaikat atau apa, terserah Allah Ta'ala. Fadakhala na'syah. Burung ini masuk ke keranda Ibnu Abbas. Jelas ini ahli tauhid, gembira lihat itu. Kalau yang ahli syirik atau ahli horor mungkin takut. Wah, itu hantu apa lagi? Nah, kita tak takut macam itu, insya Allah ahli tauhid. Bahkan ini gembira. Malam yuro kharijan min. Kemudian tidak terlihat dia keluar dari keranda Ibnu Abbas. Falam madufin, tatkala Ibnu Abbas dikuburkan, tuh lihat hadhil ayah ala syafiril qabr. Ayat ini dibacakan di bibir kubur, wala yudra man talaha. Tidak diketahui siapa yang membacanya. Masya Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tentram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau kepada Rabbmu dalam keadaan ridha, ridha kepada kenikmatan dan pahala, dan diridhoi oleh Allah. Al-ayah. Qala Dzahabi fa hadhihi qadiyatun mutawatirah. Ini peristiwa yang mutawatirah. Jadi ini sahih kesimpulannya. Selesai dari syiar. Kita ambil sedikit lagi. Hadal asar Ibnu Abbas yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, akhrajahu Abdur Razzaq fi tafsiril Quran. Wa Ibnu Abi Hatim fi tafsirih. Wallalika'i fi syarah usul i'tiqad ahli sunnati wa jamaah min tariq Abi Ishaq As-Sabi'i Amr bin Abdullah Al-Asabi Al-Kufi Anit Tamimi. Tak tahu ini At-Tamimi siapa. Dalam catatan kaki. Siapa ini? Arbadah wa yuqal Arbad At-Tamimi. Ayo. Ani bin Abbas fi qaulihi ta'ala syir'atan wa minhaja qala sabilan wa sunnah. Kesimpulannya apa? Sahih li ghairi. Asar ini sahih li ghairi seperti yang ana sebutkan dalam catatan kaki itu. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Iyakum.